materi serta pemahaman kajian setiap hari Kamis di Al-Mubarak ini, insya Allah yang saya bawakan adalah untuk saya terus terang sebagai pribadi yang menentang kata-kata ini. Karena ketika saya setuju bahwa ada radikalisme dalam Islam, maka aku sedang menghina Allahku, aku sedang menghina Rasulullahku, aku sedang menghina Kitabullahku. Nggak mau saya. Untuk bilang saya, halo. Nah ini udah mulai ada yang nggak seneng nih. Halo. Ini udah mulai gawat nih. Matikan pelan-pelan. Ini bahaya. Ini orang radikal nih katanya. Bismillah. Udah tuh, udah Ustaz. Udah kayaknya. Belum. Pokoknya ngomong radikal sedikit sikat, nggak ada urusan. Alhamdulillah. Syukran Ustaz, kasiran. Baik, kita lanjutkan. Ya, oke deh. Ya, baik. Malah nggak ada. Ya, halo. Ya. Ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu mic, saya menunggu mic, Insya Allah, alhamdulillah. Ini keluar Ustaz? Enggak kan? Alhamdulillah. Enggak, bukannya takut, bukan. Polisinya udah di dalam kok. Ya. Ini yang akan saya sampaikan. Tidak pernah ada satu pembuktian pun yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang menjadi tunas radikalisme yang untuk berikutnya di kemudian hari dikenal sebagai tunas terorisme. Tidak ada. Ketika Islam bergerak berperang sejak awal 1400 tahun yang lalu, sekali lagi, sejak Islam mengumandangkan perang, itu karena defend bukan untuk tanah, defend bukan untuk karena materi yang diambil, dirampas, tidak. Islam tidak pernah berperang untuk materi. Ustadzku yang sangat aku hormati, ini yang ngomong nih orang yang pernah hidup dan bukan lahir dalam keadaan Islam. Ustadzku sayang, ustazahku yang aku hormati, ini yang ngomong nih, maaf nih ya, ini yang ngomong yang bukan lahir Islam. Karena sekarang banyak yang lahir Islam justru tunjuk-tunjuk Islam, dan sedang dibangun sistem yang luar biasa untuk mendiskreditkan Islam. Itu mereka lahir dalam keadaan Islam. Orang-orang seperti saya nggak dianggap, Ustaz, nggak dianggap. Sampah kita ini cuma bikin rame aja. Kita ini cuma dibilang orang-orang yang pengkotak-kotakan radikalisme, maki-maki agama sebelumnya. Oh sorry ya, saya orang berpendidikan, saya hitam, belum berhasil jadi putih pakai lulur enggak. Saya dari kampung. Tapi hari ini saya mau proklaim. Saya sedih lihat Islam yang dari lahir lalu mulai tunjuk-tunjuk Islam. Islam radikal. Islam tidak moderat, Islam ini tidak liberal. Kami ini yang paling benar, Islam Nusantara. Aku proklaim, aku tidak lahir dalam keadaan Islam. Insya Allah, dengan segala rasa hormat, rasa kerendahan hati, aku proklaim. Engkau sedang melawan Allah. Engkau sedang menghina Allahnya orang Islam. Tadi pagi saya dapat begitu banyak masukan di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan kita ada dialog tentang hal itu. Dan hatiku sedih sekali. Untuk bilang, aku sedih sekali Ustaz. Untuk bilang aku Islam, aku ini taruhan nyawa Ustaz. Untuk bilang aku Islam saja, aku taruhan nyawa ini. Dimaki tiap hari, tiap saat dimaki Ustaz. Dan bahkan ada orang Islam dari lahir yang maki saya. Ada, banyak. Kainama itu pemecah belah itu dia.
Dia tidak toleran terhadap agama lamanya pun dia tidak toleran. Dia itu cuma cari untung, cari uang dari Islam itu. Dia pindah ke Islam untuk populer. Kalau populer saya nggak pindah Islam, Ustaz. Saya bertahan di tempat yang lama sambil main piano. Ustaz, saya proklaim hari ini, sedang dibangun, bukan cuma dimulai, sudah dimulai dan sedang berjalan, dibangun satu sistem pemahaman yang akan ditanamkan kepada semua umat Islam, terutama di Indonesia, terutama Islam yang berada di usia produktif. Kalau kau tidak ikut liberal, kalau kau tidak ikut moderat, kalau kau tidak ikut Nusantara, kau Islam radikal. Yang lain tidak pernah dibilang Islam terus. Ini sebetulnya saya bertanya, sebetulnya Islam punya masalah apa sama orang itu sampai kayaknya dia benci sekali sama Islam? Islam pernah bikin apa sama mereka sampai kok kayaknya benci sekali sama Islam? Saya nggak ngerti itu. Padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Nggak ngerti saya. Sampai berkorban banyak gitu orang-orang itu, keluar materi segala macam untuk membangun sistem yang menjadi ditanamkan di kepala setiap orang Muslim sekarang di Republik ini, bahwa Islam kalau dipelajari secara mendalam itu jadinya akan radikal. Rasulullah punya salah apa sama kau? Saya nggak ngerti. Rasulullah bikin hidupmu sengsara kayak apa sampai kau benci sekali sama Rasulullah? Sampai orang yang berpakaian mengikuti Rasulullah kau benci? Kau bilang itu radikal, terorisme? Tanpa pemberitahuan, tanpa informasi terbuka kepada publik, masuk ke rumah orang itu hanya dilihat ada HP dan kabel, ditembak orangnya. Semua orang bisa punya kabel, punya HP. Semua orang bisa punya buku tentang Islam, bahkan yang keras sekalipun semua orang Islam pasti punya itu. Kenapa orang-orang yang punya buku Marxis gak ditembakin? Yang mempelajari Marxisme, yang mempelajari Leninisme, banyak kan anak kita muda-muda yang sekarang hebat, itu sekolahnya di Rusia, di Leningrad. Saya banyak punya teman yang dulu sekolah di Leningrad, banyak. Nggak usah di Moskow paling banyak. Yang keluaran Leningrad aja paling banyak, namanya Leningrad, Lenin. Nggak pernah diusik itu, nggak pernah. Saudaraku yang sekolah agama di Haifa, sekolah belajar agama di Karmel, sekolah belajar di Tel Aviv, sekolah nggak pernah diulik-ulik, nggak pernah dibilang ini dia belajar di luar negeri. Sekarang ada istilah begitu, Islam yang belajar Islamnya di luar negeri itu mendapat pengawasan ketat. Allah. Sampai dengan jam 7:30 tadi pagi sudah 8 ustadzku saya yang WhatsApp-nya ditutup, diblokir. 8, saya nggak tahu sampai jam 12:30 ini sudah berapa. Ustadzku sayang, ini Muslim di Indonesia ini bagaimana nih yang dari lahir? Sampai tuan gurunya sendiri dimusuhin. Bahkan ada habib yang menghina sesama habaib. Kamu bukan habaib, kamu nggak tunjuk. Habaib bukan untuk ditunjuk. Ambil tangannya, cium. Walaupun dia nggak ngajarin kita apa-apa, cium supaya dapat berkahnya. Urusan dia ngomong apa itu tanggung jawab dia sama Allah, tanggung jawab dia sama Rasulullah. Tadi pagi saya sedih sekali. Saya punya hari ini tema yang luar biasa, judulnya Christianus Antioquia. Christianus Antioquia. Ustadz bikin itunya hebat sekali. Flyernya cakep banget. Beneran. Lalu saya sebar flyer itu. Dan salah seorang pejabat di Departemen Agama yang baru langsung telepon saya. Dan telepon ustadzku di Masjid Muskul Kelapa. Ini anak nih. Ini ustadz ini nih. Bahaya dia radikal. Langsung saya ditelepon. Hey Kay, kau bikin apa lagi tuh kajian itu? Kau mau menghina agamamu yang lama dan membuat pengkotak-kotakan sehingga orang Islam tidak suka. Orang Islam yang ikut kajianku semua makin sayang sama orang Kristen Katolik. Semua yang ikut kajianku itu makin sayang. Kenapa? Ada timbul rasa kasihan. Ya, engkau tahu di dalam kitab sucimu, tapi engkau tidak lakukan itu. Kita sayang kepadamu. Kita ajak engkau untuk kembali membaca Biblemu, bukan untuk membaca Al-Quran. La ikraha fiddin.
Tidak ada paksaan dalam beragama Islam, tidak ada. Orang Islam nggak ada begitu, dan itu aku tekankan. Aku buka ini semua bukan untuk membenci Kristen dan Katolik, tapi untuk timbul rasa kasihan, rasa kasih itu, rasa menyayangi itu, rasa care itu, rasa peduli itu, yang nanti kristalisasinya adalah menjadi satu kata yang sekarang sedang salah diartikan di Republik ini. Namanya toleransi. Salah. Toleransi di Indonesia salah, ngaco. Toleransi membiarkan orang untuk menyembah Baal. Toleransi orang dipaksa untuk tidak boleh sebut kata togut. Toleransi itu disebut harus membiarkan anak-anak itu menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Aku buka, kalau kau tidak percaya kepada Al-Quran, is your own idea, is your own issues, is your own problem. Saya tidak peduli. Kau tidak percaya Quran, tidak percaya Rasulullah, nggak apa-apa. Aku buka dari kitab yang kau percayai. Apa? Bible. Buka dan lihat. Engkau tidak pernah jadi yang lain. Engkau muslimin dan muslimah. Coba sekarang kau belum sholat. Allahku setia menunggu engkau. Rasulullah mengajarkan kepadaku dan kepada umat muslimin muslimat seluruh bumi ini, untuk setia menunggu saudaranya datang kepada kita ke rumah ibadah al-mubarak ini sambil bilang, ajari aku untuk mencintai Rasulmu. Ajari aku sholat. Semua jamaah akan bersedia menuntut engkau dengan segala tangan terbuka. Siapapun engkau. Ini live streaming dan aku mau bilang, kalau ada Kristen atau Katolik saudaraku sayang yang menonton dan menyaksikan hal ini, aku sayang padamu. Dan aku tidak cuma ngecap aja, tidak cuma ngomong aja. Aku buktikan bahwa aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Hari ini aku mau kasih tahu, ini sudah ketiga kali. Jika ada yang menyaksikan Kristen dan Katolik di dalam live streaming gini, misalnya di kantor ada yang buka live streaming, ini live streaming. Ada yang buka live streaming, lalu ada teman kantor Kristen dan Katolik. Oh, itu yang menghina agamaku itu sama kayak Yahya Waloni. Saya tidak sama dengan Yahya Waloni. Itu sama seperti Yahya Waloni itu maki-maki orang Kristen. Tidak, aku tidak sama. Enggak, kamu sama, kamu membahas kristologi. Bahasannya mungkin sama, tapi aku tidak sama Yahya Waloni. Kenapa? Aku muridnya. Dia dulu dosenku di teologi. Mana bisa murid disamain sama gurunya? Ya nggak bisa lah. Artinya apa? Dia lebih benar daripada saya, karena dia tahu itu lebih dulu daripada saya. Dia ajarkan saya. Tahun 2003 atau 2002 gitu beliau syahadat. Saya baru tahun 2009. Saya uji dulu semua pemahaman beliau itu. Di mana? Di kampusku. Di tempat di mana Bible itu ditulis. Aku uji itu setiap omongan. Om Yopi ku sayang itu, Om Yohanes itu, Yahya Waloni itu, cintaku negeriku itu. Difitnah habis-habisan dia. Santai aja dia. Bahkan dijauhi oleh para ustadz-ustadz Islam. Para pemuka agama Islam di Republik ini paling gak suka sama Yahya Waloni. Kenapa? Orang ngomong kok benar kok. Tidak disuruh. Enggak, dia pemecah belah. Loh, kalau di gereja ngomongin Islam, jelek-jelekin Islam, Rasulullah dibilang buta huruf, Rasulullah dibilang menikahi anak di bawah umur, Rasulullah dibilang keliling di gereja-gereja bahwa Rasulullah itu bininya 22, istrinya naudzubillah min dzalik, astagfirullah. Enggak dikorek, enggak ada yang buka itu di YouTube. Enggak ada yang bilang ini pemecah belah bangsa, enggak ada. Ya. Padahal dulu waktu Ana masih di sana, tiap hari Ana ngomong begitu. Astagfirullahaladzim, tapi Ana udah minta ampun di depan Ka'bah 2 kali. Udah urusannya udah, jangan ingat-ingat kalian. Udah saya clearkan. Tiap hari Ana ngomong begitu. Begitu sekarang ada yang ngomong gitu, orang marah. Aneh ini. Ini republik ini paling aneh seluruh dunia, ini Republik Indonesia ini. Gak ada lagi yang paling aneh ini. Ya. Orang ngomong bener dimasukin penjara. Orang yang ngomong salah nggak dikasih tahu bahwa dia ngomong salah. Christianity hari ini adalah judulnya, temanya ya. Ustadz mungkin udah dapat ya itu flyer itu, cakep banget Ustadz. Bener asli, saya paling seneng cakep. Langsung saya kirim ke istri saya, suruh simpan. Nanti bila perlu di print, taruh, dipajang di rumah. Ini cakep banget hari ini flyernya. Apa tuh? Kristianos Antioquia. Memang Al-Mubarak kalau bikin flyer oke deh. Ana demen juragan. Nanti kalau setiap kajian Ana atau kelas Ana, antum yang bikinin flyer Ustaz. Keren beneran. Cakep banget. Insya Allah hari ini kita langsung cepat saja.
Pengenalan terhadap saudaraku tersayang Kristen dan Katolik dilakukan oleh orang Islam ilmiah. Maaf. Setiap kajian kristologi yang dihaturkan oleh seorang muslimin kepada saudara, pelan-pelan. Setiap kajian kristologi yang dihaturkan oleh seorang muslimin kepada saudaranya itu selalu ilmiah, berdasarkan fact, bukti, science, historical, theological, baik secara induktif maupun secara didaktif. Nggak ada yang ngarang, karena kalau ngarang ketahuan pasti, cepat ketahuannya kalau ngarang. Maka tuh nggak ada yang berani bilang aku kristolog tanpa punya dasar pengetahuan formal tentang Kristen. Nggak berani orang bilang saya seorang kristolog, nggak berani. Saya berani, kenapa? Gue belajarnya itu dulu. Sekarang baru belajar tentang fikih, syariah, muamalah. Kita mulai baca kitab kuning sama Ustadz Kamil, sama Ustadz Amir, sama Ustadz Fauzi. Ya, Ustadz Kamil udah selesai doktoral, profesor itu. Dan aku belajar kepada orang yang tepat, gitu. Dan Allah sayang mereka semua. Ya, surat Al-Baqarah ayat 256 sudah kemarin. Ustadz tolong bacakan kepada aku satu ayat ini, Ustadz. Al-Hadid, Ustadz. Mohon maaf. Ustadzku sayang, Ustadzku terhormat, Ustadzku yang mulia. Al-Hadid ayat yang 9, surat ke-57 ayat yang 9 ini tema kita. Insyaallah Kristianos Antioquia adalah suatu gambaran rasa sayang. Aku ingin kenal engkau berdasarkan ayat ini. Fadl ya min fadlik ya mu'alim. Iya. Enggak, ini dari Arabnya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minas zulumati ilal nur wa innallaha bikum ra'ufur rahim. Artinya dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengatur bagi Maha Penyayang terhadapmu. Syukran kasiran ya Ustaz. Sadaqallah adzim ya Allah. Sadaqallahu adzim. Islam adalah kasih sayang yang sempurna. Jika seseorang berjalan di suatu tempat di hutan gelap pekat, tidak ada sinar bulan, tidak ada bintang, lalu ada seseorang yang datang dengan membawa senter tanpa pamrih untuk mengeluarkan orang itu dari hutan, untuk menemukan jalan di mana jalan itu akan menuntun kepada kehidupan. Ada kampung di situ. Apalah namanya ini kalau bukan kasih yang sempurna? Islam ingin mengenal saudaranya, bukan ingin menghina. Kristolog menjadi orang yang membawa senter itu bukan kepada orang Islam, karena semua orang Islam udah punya senter ini. Kita baca ya, dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang. Ustadz ini lahir dalam keadaan Islam semua. Ustadz ini lahir dalam keadaan bawa senter. Cuman saya nggak tahu senter itu dinyalain apa dimatiin. Malah orang yang bawa senter beneran disuruh matiin sekarang ini di Republik ini. Orang yang bawa senter Islam itu disuruh matiin senternya. Sekarang pendekatannya adalah security approach. Sadap, ngomong tinggi, gue bilang lu makan tempe lu. Ngomong security approach. Nggak ada. Islam itu kasih, bukan peperangan. Islam itu sejak awal bumi, bukan agama 1400 tahun yang lalu, bukan. Salah. Jadi kalau ada masih orang Islam sendiri yang bilang Islam ini sejak 1400 tahun yang lalu, 1400 years ago, wrong brother, you make a mistake. Islam sejak awal bumi. Gimana? Udah gitu dia nyalain orang lagi yang ngomong begitu. Katro, saya sangat luar biasa hari ini saya sangat luar biasa. Sedih saya. Yang tunjuk saya itu justru orang yang Islam dari lahir. Nggak ngerti saya. Al-Quran itu senter, Al-Quran itu penerang dan menuntun orang, merampas orang
mengeluarkan orang dari kegelapan. Zulumati itu zolim kata dasarnya. Ustaz ada yang gramatikal bahasa Arab ya. Akar katanya itu zolim. Zulumati kegelapan, zalim. Dikeluarkan dari kezaliman menjadi orang yang penuh kasih sayang di dalam Islam. Enggak, Islam ngebom. Islam kemarin tusuk Pak Wiranto. Hei, itu orang yang sakit hati sama pemerintah. Nggak pernah sholat. Gimana dibilang Islam radikal? Sholat kagak, Islam bukan. Orang sholat, Islam. Orang nggak sholat, Islam bukan. Islam yang kena. Islam bertubi-tubi sejak tahun 0, tahun jebot, difitnah. Dan sekarang di Republik ini fitnahnya dahsyat juragan. Dahsyat. Allah ampuni mereka supaya mereka bisa sholat sama-sama lagi. A faith Christianity itu apa? A faith believes teaching a person or a community follows the teaching of Christ. Katanya Jesus Christ of Nazareth, Christ anointed. Kita sudah pernah bahas ini ya di sini ya. Christianity itu, kekristenan atau agama Kristen itu berasal dari satu kata yang katanya adalah orang-orang, a person or the community follows, mengikuti ajaran Kristus. Benar? Ini yang orang Kristen pengen bilang, orang Islam pengen bilang. No. Aku mengeluarkan engkau ya, aku kasih center ya sayang, cintaku, negeriku, ya saudaraku sayang, cinta. Sayang. Ini aku kasih center ya. Christianity itu, yuk kita kembali yuk. Radikal itu akar katanya radix. Artinya akar. Ayo kembali yuk, kan katanya saya radikal. Ya udah ya, yuk kita radix yuk. Kita kembali ke akarnya yuk. Apa? Christianity itu bukan orang yang mengikuti agama Kristen sekarang, bukan. Tapi Christianity, kekristenan adalah orang, a person or a community follows, kelompok atau perseorangan yang mengikuti ajaran Kristus. Ajaran Kristus apa? Ustadz saya selalu ya kalau kajian di mana-mana, ustadzku yang bawa telepon deket-deketin yang nggak bawa telepon ya. Ya, jangan jauhin ya ustadz ya. Nah, terutama antum yang punya telepon ada paketnya. Kalau antum punya telepon tapi belum isi paket ya, mendekatlah kepada orang yang punya paket ya ustadz ya. Jangan marah ya. Bukan soal HP-nya mahal 7 juta, 5 juta, nggak peduli saya. Ada paketnya kagak? Ya Ustaz ya, jangan marah padaku ya. Aku mohon maaf. Jesus Christ, Christianity, akar katanya Christ, C-H-R-I-S-T, artinya anointed, diurapi. The Greek translation for the Hebrew word dari bahasa Ibrani ditranslasi menjadi bahasa Yunani, word render, mengacu kepada Mesias, Al-Masih, Nabi. Jadi Yesus Kristus, Yesus Nabi. Jadi kekristenan artinya perseorangan atau kelompok yang mengikuti Nabi Yesus. Cocokin dengan sekarang saja. Kekristenan itu, ini saya sebagai orang Islam memberikan kabar ini kepada saudara Islam bukan untuk brainwashing, untuk tahu siapa saudara kamu di seberang sana, bukan untuk benci, tahu sebetulnya mereka itu mengikuti Nabi Yesus, bukan Tuhan Yesus. Kalau ada yang masih mengikuti Tuhan Yesus, aku kasih center gitu ya, Ustaz ya. Aku kasih center nih, senternya itu mereknya kamu kenal kok, baterainya kamu kenal Eveready. Ya, center itu adalah Bible-nya dia, karena dia nggak mau pakai center yang lain. Dia belum percaya kepada Al-Quranul Karim. Ya, gitu ya. Agak serius nih saya tanya, Ustaz ngerti nggak yang saya omongin? Maksudnya apa? Kristologi diadakan oleh Al-Mubarak ini untuk apa? Tahu nggak? Ya, bukan untuk membenci, maki-maki mereka, hina-hina mereka. Lu Tuhannya 3, lu makan babi. Zaman dulu itu waktu saya kecil SD pakai celana pendek, ada lagunya begini, Cina loleng makan babi sekaleng nggak habis gua tempeleng. Itu ajaran Islam? Bukan, ajaran sosial di situ. Lingkungan, surroundings, atmosfer dibangun untuk timbul kata-kata itu ditanamkan kepada anak kecil. Sehingga nanti dikiranya orang Islam anti Cina yang tidak Islam. Tuh. Yang disalin siapa? Orang Islam. Ini udah dibangun juragan. Sekarang ini kita lihat bangunan itu makin tinggi di Republik ini. Bangunan apa? Mempersalahkan Islam. Dibangun itu skema itu.
Nggak tahu antum ini jadi korban apa yang tidak jadi korban. Sudah masuk di kepala antum. Islam itu jangan terlalu kayak Ustadz K, keras terhadap agama yang lain. Keras karena gue sayang. Udah stop makan babi kecap. Gue sayang, gue cinta. Stop makan babi kecap. Stop adakan konser di dalam rumah ibadah. Karena Bible mengajarkan untuk tidak adakan konser, tapi untuk sujud dan menyembah kepada Allah, namanya salat. Taruh jidat di atas tanah, sebagaimana dicontohkan oleh kaum punya Yesus itu, Yeshua Mesias itu, Yesus itu, Isa alaihissalam itu dicontohkan untuk disunat, laki-lakinya dihitan. Ya, hormati la ilaha illallah. Kalau setiap mendengar la ilaha illallah, Yesus taruh jidatnya di atas tanah. Siapapun yang mengucapkan itu, dia taruh jidatnya di atas tanah. Going a little further, then he fell with his face on the ground. Ini kata-kata Bible. Setiap kali ada orang bilang la ilaha illallah, taruh dia kata. Karena dia tahu yang mengucapkan itu adalah orang yang mengikuti ajaran seseorang yang adalah keturunan Ismail. Terusin ya, artinya Mesias. Jadi Yesus Kristus artinya Nabi. Kekristenan artinya pengikut ajaran Nabi. Kalau pengikut ajaran Tuhan, stop. Nih center, pakai. Udah ya, asik nih. Ini agak cepat nih. Ya, karena saya sangat menghargai orang-orang yang akan cari makan siang. Kalau Ustadz Keyu datang Al-Mubarak, kita nggak kebagian makan siang. Datang di samping ketoprak pakai telur Cirebon, sudah selesai. Ya, gerobak sudah didorong kembali dan kursi-kursi sudah dibalikin lagi. Ada di gang sebelah itu. Ya, 16.000 ternyata bukan 12.000 ya, 16.000 ya kalau pakai telur ceplok ya. Kalau telurnya bulat mungkin 14.000. Ini ngomongin apa Ustadz K? Kita ngomong kajian apa ngomongin ketoprak? Ya, soalnya udah dapat ini katanya ada satu siaran dari seorang kiai yang menjadi petinggi di satu universitas di Jakarta ini, Universitas Islam di Jakarta. Dia bilang, Ustadz itu tidak boleh, jangan terlalu banyak ketawa bikin humor. Ustadz itu bukan pelawak, Ustadz itu harus tenang. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh ketawa-ketawa. Orang yang tidak ketawa tidak marah, ada yang putus di otaknya itu orang. Karena kita nggak tahu kapan dia tiba-tiba marah, kapan dia tiba-tiba ketawa. Orang yang tiba-tiba ketawa tanpa sebab orang apa? Lagi diam-diam tiba-tiba dia, orang deketin apa enggak? Ustaz jangan kebanyakan ngomong Ustaz. Orang kalau ada ketawa tiba-tiba Ustaz deketin. Nah enggak. Saya didekati orang oleh jamaah. Saya nggak gila. Kata Kristen pada saat sebagian agama Republik Indonesia. Kata Kristen memiliki arti pengikut Kristus. Kata Kristen the followers of Christ. Penjelasan arti Christ dalam kamus instan. Sorry ya, gue gak main yang kaleng-kaleng. Anointed, seseorang yang diurapi, ditahbiskan atau dibaiat, disahkan atau diangkat menjadi. Arti utuh dari kata Kristen, seseorang yang diangkat menjadi penyampai pesan Allah. Nabi Al-Masihu. Kristen artinya pengikut Nabi. Agama Kristen artinya agama yang mengikuti ajaran Nabi, bukan menjadikan Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi. Polisi ada. Christianity dengan demikian agama para nabi, agama pengikut nabi. Siapa nabi itu? Yesus Kristus, Nabi Isa, Yeshua Mesias bahasa Ibrani. Kristo, Yeso dalam bahasa Yunani koine. Ini ilmiah bukan kaleng-kaleng, sorry. Christianity, lalu apakah agama kita kenal dan tercela adalah agama yang diikuti oleh umat Kristen Indonesia sebagai agama yang diajarkan atau diamanahkan oleh Yesus Kristus dan Nabi Isa alaihissalam? Bukan. Kenapa? Kuncinya satu, Yesus jadi Tuhan. Saya kasih center gitu loh ya. Ya. Saya tidak ngomong, lu nyasar. Lu ada di tempat gelap. Kalau memang begitu, jangan coba tunjuk-tunjuk, bos. Kasih center. Karena orang Islam semua punya center itu. Ya. Surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat Maryam, bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Nabi Allah yang berkata kepada para hawariyin di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Dia adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata-kata ini belum sempat dihapus atau diacak-acak, sehingga kata-kata ini juga terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 17. Ustaz buka, Ustaz baca, Ustaz buka dan baca, Ustaz. Ada. Sada Al-Mubarak memang modern. Ya, sudah tidak lagi
Apa istilahnya tuh apa? Gaptek. Ini teknologi. Ustaz luar biasa. Ustaz disayang Allah, Ustaz. Disayang beneran. Yohanes pasal 20 titik bagi 20 titik bagi itu titik 2 itu ya, 17. Enaknya di sini begini nih, kita ngomong ada. Ustaz gak usah keluarin. Jadi Ustaz nggak malu, nggak punya paket, nggak malu hari ini. Allah membela engkau. Allah memberikan center itu kepadamu. Alhamdulillah, katanya nggak punya paket, gua masukin lagi. Ya, kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku. Dan dikatakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Yesus itu Tuhan. Kita kasih center. Centernya mana? Centermu ini. Ini centermu. Center yang kau kenal. Mereknya yang kau kenal. Apa? Bible. Engkau tidak kenal dengan center yang namanya Al-Quran. Aku kasih tahu. Hei, engkau Kristen. Engkau bukan Kristen. Engkau bukan pengikut agama Nabi Yesus. Salah. Iya, engkau ada di tempat gelap. Nih centernya ini. Kalau Yesus Tuhan, bagaimana mungkin dia pergi kepada Allah? Dia nabi, dia utusan Allah, dia pergi kepada Allah, dia menyembah Allah, dia berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana mungkin Tuhan minta tolong kepada Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan pergi kepada Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan mati, rohnya diambil oleh Tuhan? Bagaimana mungkin seorang Tuhan minta tolong diselamatkan kepada Tuhan? Ini sentermu sayang, cintaku negeriku. Aku bukan hanya ngomong, aku kasih lihat sentermu, senter yang kau kenal. Ya, aku sayang padamu. Aku tidak benci engkau di republik ini. Start. Ya, kembali lagi ke laptop. Ini asik sini laptop, sana laptop. Allah kabir. Allah. Nah, lalu yang sekarang bagaimana, Ustaz? Ya, sekarang baik-baik saja. Lalu agama atau ajaran apakah yang diajarkan oleh Yesus sang nabi itu? Gampang saja. Ya, agama Kristen itu diajarkan oleh Yesus enggak, dia enggak pernah ajarin agama Kristen. Ya, karena agama Kristen itu yang memproduksi itu bukan Yesus. Ini namanya nih. Ini saya kasih lihat nih, namanya Valentinus Theodosius. Si Valen. Saya curiga nih dia anak Bintaro sektor 3. Namanya Valen. Ganteng orangnya. Suka ngebut kalau naik kuda. Anggap aja sekarang dia naik motor Motobi. Sekarang ada yang 36 juta, 37 juta. Modelnya kayak Harley, tapi bukan Harley. Keluaran apa? Benelli Motobi 37 juta. 30 juta. Saya insya Allah, Allah boleh nggak saya pakai Benelli? Sampai sekarang belum ada jawaban tahajud. Saya tahajud polos-polos aja. Boleh nggak minta? Boleh. Saya cuma tanya Allah, boleh nggak aku pakai Motobi? Kalau boleh, Allah boleh nggak kasih aku Motobi? Aku agak mulai tersendat juga pakai motor ini, mungkin aku lebih keren gitu ya. Dan Allah nggak kasih. Kekristenan itu asalnya dari sini, dari seorang laki-laki yang namanya si Valen. Valentinus Theodosius. Kita baca ya sebentar saya ini. Ini ada tanda panahnya kelihatan ya, Ustaz ya? Oke. Evangelicamque doctrinam Patris Filii Spiritus Sancti unam Deitatem superili maestat and state as, maka diyakinkan untuk disebut sebagai statement, state as maestate e supia trinitas credamus. Evangelicam ke doktrinam, ajaran dari sorga katanya, datang kepada Valentin ini, Valen, ya si Valen ini, kepada Valentinus ini, dia datang dari sorga, langit terbuka, malaikat membawa Evangelicam ke, mengajarkan dari sorga bahwa ajaran yang benar adalah Patris Filii Spiritus Sancti, Spiritus Sanctus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu dipatenkan maestate supia sebagai adalah Trinitas Credamus, syahadat Trinitas. Credo itu creed, pengakuan iman. Syahadat, Credamus, credo, creed bahasa Inggrisnya. Credo bahasa Latin. Ini bahasa Latin, Credamus. Dia bukan nabi. Dia bukan Kristus. Dia bukan Yeshua HaMasiah, dia bukan Isa alaihissalam, dia yang menurunkan itu. Jadi kalau kau bilang aku Kristen mengikuti Yesus, maaf, jangan marah. Ini center.
deketin, mata lu pelototin, buka center itu. Evangelican ke doctrinam, Patris et Filius Spiritus Sanctus, una maestatis superilia, Trinitas credamus. Balik lagi, belum. Lalu apa hubungannya Ustaz? Kok Bapa, Putra dan Roh Kudus itu oke lah yang ciptain ini Valen, Theodosius. Tapi kan dia nggak bilang Kristen. Oh ada. Hanc legem sequentes, ini nih, baca apa? Baca. Chris Orum ini manusia, Christianorum, Katolikorum, bukan agama. Ini yang besar kita lihat hurufnya, Christianorum, Katoliknya kecil, benar? Benar Ustaz? Mohon maaf ya. Karena Katolik bukan nama agama. Dari kata Katolikus, artinya universally, umum, semua orang, seluruh bumi, merata ke seluruh bumi, natural, alamiah, Katolikus, bukan nama agama. Sejak awal tidak pernah ada agama Katolik. Adanya Christianorum, artinya manusia-manusia pengikut Yesus, pengikut Kristus, pengikut Nabi. Titik. Nah, Valen ini mengeluarkan ajaran yang baru yang harus diikuti oleh orang-orang di situ di Roma, dan setiap jajahan Roma nggak ikut Goro. Ini dekret yang paling berdarah, namanya Religio Licita. Dekret Kaisar Theodosius namanya Religio Licita. Religio agama, licita legitimate, sah. Hai sayangku, cintaku, negeriku, saudaraku Kristen dan Katolik yang secara Allah, kadarullah, hari ini menyaksikan live streaming. Aku tidak pernah benci engkau, aku sayang engkau, aku kasih center yang engkau kenal, engkau lihat ini ya sayangnya, engkau lihat ya. Ya, kekristenan bukan dari Yesus tapi dari seorang laki-laki yang namanya Valen. Pertama kali kata Kristen keluar tahun 43, antara tahun 43 Anno Domini atau Masehi sampai dengan tahun 45 Masehi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat setelah sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Antioquia sekarang kota pariwisata namanya Antakya, dekat Turki. Ya, kota wisata tuh cakep memang, kecil tapi indah. Antakya di Antioquia. Nah pada saat ini ditulis, kota Antioquia ini berada di bawah jajahan Roma. Dan semua warga negara di situ, semua mayoritas warga negara situ adalah penyembah Baal. Baal tahu Baal apa? Sesembahan, patung-patung, dewa-dewa ya. Karena mereka pelan-pelan biar ada yang ketangkap sedikit ya. Biar ada yang ketangkap sedikit, jadi bagaimana kita harus berhadapan dengan saudara? Sayang tetap. Enggak jadi di kantor musuhan setelah pulang dari jamaah, enggak ya. Makin sayang ya. Mereka itu di Antioquia ini, mereka itu penyembah Baal, penyembah berhala. Karena mereka penganut agama yang dari Roma, namanya agama Helenisme Stoa. Zeus, Aphrodite, Hermes, Apollos, Perseus, Sol. Banyak sekali dewanya. Mereka penyembah itu. Begitu mereka melihat ada masuk sekelompok kecil, kurang lebih waktu itu 8-11 orang, yang mengabarkan tentang Tuhan itu satu, la ilaha illallah, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, katanya dalam bahasa Ibrani. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Kul huwallahu ahad. Itu ya, Markus pasal 12 ayat 29 ya. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, itu Tuhan banyak. Mereka ketawa. Lalu mereka mengeluarkan satu kata di Antioquia lah, murid-murid itu, maksudnya pengikut Yesus itu, untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bukan agama, ini sebutan dari orang-orang menyembah dewa kepada orang yang menyembah Allah, mengikuti ajaran Nabi Isa, Nabi Yesus, Yesus Kristus, Yesus Nabi. Ngerti ya? Ustaz ngerti ya? Ustaz, mohon maaf, jangan marah. Saya tanya-tanya terus biar gak sia-sia nih buang-buang waktu makan siang. Paling gak ada sesuatu yang didapat. Ya, center paling gak kecil baterainya 2, gak apa-apa. Ya Ustaz ya. Kata Kristen ini bukan kata agama. Islam agama. Oh Ustaz so tahu, Ustaz ini mulai mengkotak-kotak. Ya, karena Islam itu adalah shalom. Islam itu assalamah. Kata yang pertama kali digunakan untuk orang beragama yang menyembah Tuhan. Yang satu namanya Allah. Di dalam Al-Quran jelas-jelas al-yaum, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum din. Al-yaum, yaum, hari ini. Al-yauma akmaltu,
Aku yang melakukannya, aku yang mengkuduskannya, aku cukupkan, aku sempurnakan. Allah yang ngomong. Al-yauma akmaltu lakum din nukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmat. Aku cukupkan, kata Allah, aku berikan kepada engkau agama yang jadi nikmat, bukan jadi susah. Waraditu lakumu al-Islam Madinah, dan namanya adalah agama Allah yang ngomong, bukan manusia. Ini saya kasih tahu ya, ini bedanya ya. Orang sayang sama orang yang gak sayang ya. Kita buka. Kristen itu sebutan dari orang-orang penyembah berhala kepada pengikut Nabi Yesus. Kristen lu. Dalam bahasa Yunaninya, karena Bible itu bahasa aslinya Yunani, itu ini nih hurufnya. Kristianos di Antioquia. Ini judul tema hari ini. Kita nggak lari dari situ. Dengan mengetahui Kristianus Antioquia, kita makin sayang sama saudara kita. Kasih center, cepetan beli di Alfamart, itu masih buka. Ya, kata Kristianus ini yang tertulis pada Kisah Para Rasul, sejarah bahwa bukanlah yang merujuk kepada pengikut Nabi atau agama Kristen, bukan. Melainkan adalah satu frasa. Perhatikan baik-baik ini, jangan sampai sia-sia ikut kajian. Melainkan adalah satu frasa atau kalimat atau kata yang sebagai bentuk ejekan. Islam gak pernah menghina, enggak. Beneran. Yang hina siapa? Bukan orang Islam, orang-orang di luar Islam. Ini ejekan. Kristianus. Kita Tuhannya banyak, dia cuma satu. Pengikut Nabi itu Kristianus. Di Antioquia, di Antakya, di Turki, ya, 2000 tahun yang lalu. Dari penduduk Antakya, Turki sekarang, ya, orang-orang itu penyembah berhala. Kristianus dipakai pada saat itu sesungguhnya, nah ini perhatikan baik-baik, sesungguhnya berasal dari akar kata bahasa masyarakat Pulau Kreta, Greek, Kreta, Pulau Kreta, serius ini, ya, ini nggak main-main nih. Yang akar katanya adalah Kretin. Udah, tutup dulu, pindahin ke situ, pindahin ke Google. Ya, Kretin. Ustaz ketik Kretin di Google aja, Kretin. Supaya saya nggak dibilang bohong. Nggak pakai C-R-E, itu K-nya ganti. Saya nggak atur ini, saya nggak misleading orang. Udah, klik. Apa itu? Ustaz. Ustaz buka aja sendiri kalau nggak percaya ini, nggak percaya sama Ustaz. Takutnya ntar, Ustaz kita udah pernah ketemu untuk ngatur acara ini. Kita udah ngobrol-ngobrol. Ustaz, tangan saya kosong. Ya. Ustaz buka serius. Yang lebih detail itu di dalam etimologi. Ada kamus etimologi, buka. Serius. Ada etimologi, Ustaz, ke bawah deh. Mungkin cari bisa etimologi. Etimologi ada yang etimologi. Itu Wikipedia semua itu. Ada Webster, ada dictionary vocabulary, nggak ada ya. Ada yang lebih detail lagi. Garis besarnya sama. Asalnya dari bahasa Prancis, orang-orang Prancis yang hidup di Alpine. Ada yang etimologi. Apa itu? Ya pokoknya gitulah. Etimologi perkataan Latin, from French Latin, from Swiss French Kristen tuh. Ada buka tuh, ada Christian. Gua serem ya Allah. Serem. Klik saya tetap pengen tahu tuh dia bilang apa tentang Kristianus tuh kan? Itu Kristianus tuh. Itu Kristianus. Ustaz klik, Ustaz bikin penasaran aja gue suka pengen lihat ya, paket habis. Ustaz ada yang udah buka itu. Kretin in etymology. Aduh, emang nggak boleh dikata Allah, jangan. Ntar Allah jangan. Silakan. Etimologi perkara kretin from French kretin, from Swiss French kretin, from lihat itu. Kristianus tuh, ya. Kristianus, Christian, alluding to the community, alluding to the community of such people despite their handicaps.
Handicapnya apa? Kekurangannya apa? Stupidity. Dengan kata lain, yang tadi kita lihat kretin itu, orangnya adalah sebetulnya panggilan kepada orang yang stupid. Ulang lagi, Ustaz. Ulang ke tempat yang tadi kretin doang. Orang yang kretin doang. Apa ulang? Nah itu terus ya kretin. Terus Urban Dictionary aja. Apa aja lah. Terserah, ini kan bisa dipertanggungjawabkan. Urban Dictionary. Klik Urban Dictionary aja. Biar gampang lah, biar cepat. Biar cepat. A person that is brainless. Brain, otak. Less, kagak ada. Christian came from the radix, yang radikal dari akar kata. Radix secara etimologi. Apa? Akar kata, root dari kata itu kretin, Christianus yang disebutkan di Antioquia itu adalah brainless, stupid. Kalau sayang, Ustadz, jangan panggil saudara kita orang Kristen ya. Sayang gak sih? Ini dia adalah saudara kita yang Kristen. Engkau sedang hina dia. Kau bukan sayang dia. Mari kita bela saudara kita yang Kristen. Engkau biarkan dia brainless. Engkau biarkan dia stupid. Bukan orang Islam yang ngomong, kagak. Ini barangkali yang nulis dictionary ini barangkali orang ateis ya. Bisa jadi orang ateis ya. Tapi dia melihat sejarah akar kata. Mereka profesor semua dan peneliti. Mereka expert di bidang etimologi. Kata-kata, bukan orang Islam. Islam gak pernah bilang orang Kristen itu goblok, stupid. Enggak. Orang Islam itu bahkan di dalam Al-Quran yang keras sekalipun ayatnya dibilangnya Nasara. Orang-orang yang dulu ditanya oleh Isa ibnu Maryam itu, siapa yang akan menolong agama Allah? An-Nasar. Maka para hawariin berkata, aku, ya Isa ibnu Maryam, aku penolong agama Allah. Disebutnya Nasara, Nasrani. Loh, Ustaz, kenapa ditutup? Ya udah, biar lu penasaran, nanti pelajaran berikutnya datang lagi. Ini kan udah mau hampir jam 1. Ada pertanyaan dalam waktu 3 atau 4 menit. Ustadzku sayang, ustazahku yang aku hormati di jamaah sholat zuhur Masjid Al-Mubarak. Ini kita punya banyak episode tentang Christianus Antioquia ya. Ini baru depannya aja, bikin kaget-kaget. Soalnya saya sering lihat di WhatsApp atau di media sosial bilang begini. Kadal burung kejang-kejang. Onta Arab kejang-kejang, yang ingin mengganti presiden kejang-kejang gitu. Nah sekarang saya bikin semuanya kejang-kejang. Gak peduli dia pendukung 01 apa 02, gak pusing, semua kejang-kejang ketika baca ini. Ada pertanyaan Ustadz dengan segala kerendahan hati? Ustadz yang jamaah dulu Ustadz tanya, Ustadz kapan aja bisa nanya sama saya. Udah deh, gak apa-apa sambil nunggu jamaah. Barakallah. Min fadlik Ustadz, min fadlik. Mengenai katanya waktu zaman Nabi Isa itu ada seorang pendeta atau sampai terus dia itu yang ingin membunuh Nabi Isa. Terus ketika Nabi Isa mau dibunuh, terus diganti dengan Yudas sekarang. Itu ajaran dari Al-Quran atau ajaran dari mana? Al-Quran betul? Nggak ada Al-Quran. Iya maksudnya, tapi bukan dari Al-Quran sumbernya. Hadis. Nggak ada juga di hadis. Itu hanya masukan dari seorang muslimin yang melihat gambaran sejarah. Baik, Sanhedrin bukan nama orang Ustaz sebetulnya. Sanhedrin itu nama kelompok yang membaca Taurat secara sungguh-sungguh. Seringkali di dalam Bible atau di dalam Tanakh, Torah Nevim Ketubim, kitab asli sana, bukan Talmud. Tanakh, Torah Nevim Ketubim ditulis dengan para ahli Taurat, bahasa Indonesianya ya. Torah Hadith, orang-orang yang sangat menguasai Taurat ya. Nah salah satu kelompok itu namanya Sanhedrin. Ada kelompok lain lagi, kelompok suku namanya Farisi. Nanti ada Saduki.
Oh, ada banyak kelompok-kelompok. Salah satu kelompoknya namanya Sanhedrin. Dia juga sebagai ahli Taurat, ahli kitab suci, tapi juga sebagai umaro. Jadi dia adalah perwakilan dari para imam yang menjadi ulama sekaligus umaro. Nah, di Indonesia kan udah ada nih. Nih, di Indonesia nih. Biasa aja Ustadz, iya penekanan, maksudnya aku sayang, ya. Ulama yang jadi umaro. Mereka gak suka sama Yesus. Orangnya namanya Kayafas. Sanhedrin nama kelompok ahlinya. Cuma disalahartikan jadi nama. Pada saat itu dia ingin mengeksekusi Yesus. Karena dia tahu Yesus itu, Isa ibnu Maryam, tiap 1:30 atau 1:30 dia ke Getsemani kalau lagi ada di Yerusalem. Untuk sholat tahajud 6 rakaat. Itu kebiasaan beliau. Ustadz ngarang? Enggak. Matius pasal 26, baca dari ayat 1 sampai ayat 39. Sholat 2 kali 3 rakaat. 2 kali 3 rakaat. Jadi 2 gitu dia. Maka itu nanti dia datang subuh. Karena apa? Dia sudah terbiasa melakukan sholat 2 rakaat di pagi hari. Insya Allah nanti datang, ya kan? Itu hadisnya sahih, mutawatir malah. Ya, bahwa beliau Isa ibnu Maryam akan turun di Menara Putih, di tangannya ditopang oleh malaikat untuk sholat subuh. Muslimin langsung melihat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, imam. Dia bilang, enggak, bukan, kamu jadi imam buatku. Oh, hari itu yang jadi imam buat Isa bangga banget. Bos, si gondrong di belakang bos. Bewok di belakang, bewok, anak imam. Doi makmum bos, doi makmum. Artinya apa? Muslimin muslimah lebih tinggi dari dia. Dia nggak berani, gini, dia menjalankan apa? Al-Quran dan hadis apa? Jangan memberikan pekerjaan kepada seseorang yang bukan ahlinya. Nanti berantakan. Batuk dulu. Jangan berikan pekerjaan kepada seseorang yang bukan ahlinya, nanti berantakan. Ya, Sanhedrin itu gitu. Nah, pertukaran Yesus itu, Ustaz sudah dimati. Ketik. Markus pasal 14 ayat 50. Markus pasal 14 ayat 50. Pergantian itu bisa Yudas, bisa juga Simon orang Kirene. Simon orang Afrika. Diperkirakan tingginya gambaran 2 meter 10, hitam, dan dia memang budak dan dia kuat sekali, tinggi besar, hitam. Simon orang Kirene atau Yudas Iskariot. Sedangkan Yudas Iskariot banyak saksi mata yang melihat dia gantung diri setelah Yesus ditangkap katanya. Dia kan nggak lihat, dia cuman dengar saja. Jadi dia stres, dia gantung diri. Karena nggak ada yang berani nurunin jenazahnya itu, mayit itu dari pohon itu. Sampai sekarang ada tempatnya, perjalanan dari Karmel menuju Yerusalem. Kalau kita masuk tol nanti biasanya keluar lagi ke arah Harmegida. Ada satu tempat namanya Tanah Darah. Di situ ada satu pohon ara dan dipercaya sampai sekarang itu pohon masih ada. Dan itu benar, saksi matanya banyak. Yudas itu gantung diri di situ dan orang gak ada yang berani turunin mayatnya karena dia dianggap orang suci. Hawariyin, pengikut Nabi ya kan, orang yang dekat dengan Nabi, orang gak berani sentuh bodinya. Jadi sampai busuk, lalu ususnya keluar dari perut. Maka itu disebut tanah darah. Ini Yudas. Tentang Simon, orang melihat di sini. Ustaz bacain. Pertukarannya switchnya di sini. Udah dapat belum? Markus pasal 14 ayat 50. Switchnya di sini. Para ahli teologi yang ngomong, bukan saya. Para ahli teologi. Bacain Ustaz. Markus pasal 14 ayat 50. Ini switchnya di sini. Kita tidak boleh memberikan kegagalan. Oh no, itu bukan ayat, itu tafsir. Markus pasal 14 ayat 50. Ustaz tadi yang udah dapat? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tidak ada saksi. Tidak ada saksi, kita nggak bisa pegang saksinya. Semua murid melarikan diri, nggak ada saksi. Nggak ada saksi satupun. Ayat 51 Ustaz. Bisa nggak? Ayat 51 cari. Ada yang udah dapat bacakan tolong. Ada yang udah dapat tolong bacakan. Ada yang udah dapat tolong bacakan. Ayat 51-nya. Ustaz langsung baca aja, langsung baca. Ya, udah dapat ayat 51 sudah? Ayo, Ustaz udah dapat belum? Markus 14 ayat 51. Ayat 50-nya bilang tidak ada saksi, semua melarikan diri. Semua tidak ada saksi. Nah, ayat 51-nya menekankan tentang satu figur misterius. Silakan Ustaz. Ayat 51. Markus pasal 14 ayat 51. Ya, silakan. Ada seorang Buddha yang waktu itu yang memakai sehelai kain hitam untuk menutup wajahnya. Menghubungi dia
Terus dan ada terusannya itu. Dia lari dalam keadaan, ya itunya nggak ada. Dan lari dalam keadaan telanjang. Dia nyala, dia terang. Semua tentara Roma yang pada malam itu, malam chaos Getsemani itu ingin menangkap Isa alaihissalam, tiba-tiba beralih pandangannya, fokusnya, ini siapa ini? Telanjang dia. Tentara ingin nangkep dia, ngapain? Seharusnya tentara itu nangkep Isa yang udah di depan matanya. Tiba-tiba ingin nangkep dia, ini switch terjadi. Bukti berikutnya adalah Matius pasal 27 ayat 16. Ustaz ketik, cepat saja. Ini supaya gambaran buat yang lain. Bible mencatat penyaliban tidak terjadi kepada Yesus. Tidak terjadi. Switch itu terjadi. Tapi wa masalabuhu wa makataluhu ada dalam Bible. Matius pasal 27 ayat 16. Ustaz yang udah dapat cepat bacain. Ustaz yang udah dapat cepat bacain. Setelah kita tahu ada figur yang aneh di Getsemani itu, telanjang dan bersinar, lalu ada lagi kata-kata di situ. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri. Oh, no. 27 ayat 16. Matius pasal 27 ayat 16. Ini saya agak curiga dengan paket yang Ustaz pakai. Kenapa salah terus? Ya. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seseorang yang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Siapa lagi ini? Ada dua Yesus. Itu Bible yang bukan Al-Quran. Al-Quran nggak pusing. Al-Quran cuma bilang wa masalabuhu wa makataluhu. Dia tidak disalib dan tidak dibunuh. Itu bikin pusing itu. Tiba-tiba ada kata lalu pada saat itu ada seorang di dalam penjara. Pada saat itu Yesus kan ditangkap. Yang dimasukkan penjara lah sebelum penghakiman, katanya pengadilan itu, kepada Sanhedrin itu, kelompok Sanhedrin yang namanya Kayafas itu. Ini dia di dalam penjara, tapi kok tiba-tiba ada seorang penjahat, perampok, namanya Yesus Barabas. Siapa lagi? Nggak konsisten nggak konsisten. Dibilang ada seorang laki-laki telanjang, tidak ada saksi pada saat penyaliban, tidak ada. Lalu tiba-tiba ada nama Yesus yang lain. Hai saudaraku Kristen dan Katolik, aku sungguh-sungguh sayang padamu. Aku mau bilang, yuk cintai Yesus yang benar. Mau? Yuk. If you really love Jesus, you are Muslim. If you really love Jesus, you are Muslim. Jadi berkah ya saudaraku yang nonton live streaming ya. Jangan marah padaku ya. Aku cuma kasih center kok ya. Aku sayang. Aku tidak radikal ya. Aku tidak anti toleran ya. Aku sayang. Baik jamaah yang diberkahi Allah. Mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah atau tindak tandukku yang kurang berkenan ya. Tolong doakan aku ya. Tolong doakan aku. Terima kasih banyak, Allah berkahi semuanya. Kantornya diberikan keberkahan, usahanya maju dan menjadi saksi buat orang-orang yang belum sholat itu bahwa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah orang-orang yang membuka pintu rezeki. Ya kita gak pusing kita ngikut orang itu dia muslim apa enggak. Tapi kalau Allah berkenan pakai kantor itu untuk menjadi sumber informasi kebenaran rahmatan lil alamin, maka mulai sekarang cintai Allah sungguh-sungguh, kabarkan rahmatan lil alamin sungguh-sungguh. Keluarga di rumah semua, ustaz, ustazah, anak-anak, istri semua, Allah sayang, Allah berkahi. Orang tua yang sedang sakit, Allah angkat sakit penyakitnya. Allah berikan kesembuhan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kalau sakit penyakit itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, maka Allah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menanggungnya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.